Kalau kita bertekad sudah memasukkan anak ke suatu lembaga, ke suatu tempat sekolah, udah kita percaya agar hati kita ini tenang, jangan merasa was-was terus gitu. Karena kita nontonnya kan yang viral-viral gitu ya. Ya memang ada rasa khawatir, ya boleh namanya orang tua ya. Tapi jangan berlebihan. Yang penting adalah jalin komunikasi nanti kepada pihak sekolah, dan ini tidak bisa terputus. Open Mic ANB. Kita sebagai orang tua ketika ingin menyekolahkan anaknya merasa bimbang, merasa khawatir nanti seperti apa, bagaimana Ustaz nasihatnya? Nah, barakallahu fiik. Jadi kita punya anak nih, ya, nah anak itu kan aset ya, aset kita, aset akhirat tuh. Dari anak itu, kalau kata Nabi SAW, nanti jika kita sudah meninggal dunia, maka semua amal kita akan terputus. Ya kecuali apa? Awwaladin sholihin yad'ulah. Anak yang soleh yang akan mendoakan kita. Nah, tentunya ini juga kemudian menjadi amanah bagi orang tua untuk mendidik. Jadi bukan hanya kita hanya sekitar bikin anak, kemudian lahir anak kita, selesai. Punya anak, yang penting punya anak, enggak begitu. Ya, jadi ada tanggung jawab. Itu juga amanah untuk kita mendidiknya dengan baik. Dan pendidikan itu harus dimulai dari dini. Ya, dari mulai di rumahnya. Makanya dikatakan kan al-ummadrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak. Jadi kan berarti dimulai dari rumah pendidikan itu. Nah, terus kemudian masalahnya yang paling ideal adalah anak itu diajari bapak ibunya. Cuma kan nggak setiap rumah bisa demikian. Ya istilahnya homeschooling lah, nggak bisa. Sehingga harus ada opsi kita menitipkan anak kita di sekolah yang mungkin kita percaya, mungkin di situ. Ya alhamdulillah kita mungkin kenal dengan guru-gurunya, tahulah di situ guru-gurunya orang-orang baik. Kemudian ya tidak jauh dari rumah kita. Itu mungkin dari tingkat SD ya, TK ataupun SD. Makanya kita harus betul-betul tahu sekolah itu, jangan sembarangan. Ya, jadi yang benar adalah kita mengenal betul sekolah itu. Makanya harus ada survei terlebih dahulu. Ya, jangan sampai ikut-ikutan anaknya sekolah di mana. Ya, misalnya temannya begitu. Segini, itu anakku sana. Padahal kita nggak tahu. Ya, kecuali betul-betul. Ya, berarti kan itu kan dari timbul rasa percaya gitu ya. Tapi kan alangkah idealnya kita tahu di mana anak kita sekolah. Bahkan ya kalau bisa kita nganter. Ya, anak kita itu sekolah di mana. Nah, dan itu untuk antisipasi. Nanti ketika terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan gitu ya, kan fenomena sekarang di sekolah-sekolah terjadi ya bullying dan lain sebagainya. Jadi kita bisa antisipasi ketika kita sudah tahu sekolahan tersebut, kemudian para pengajarnya kita kenal, kemudian kita juga tahu nanti sebabnya itu apa. Baik itu salah di anak kita bisa jadi, ataupun ya pihak lingkungannya gitu. Oleh karenanya orang tua harus tahu ya sekolah anaknya ya dengan ya gak harus detail banget, tapi intinya garis besarnya tahu lah. Sehingga itu pun pendidikan juga harus dimulai dari rumah. Ya, di rumah itu harus disiapkan ya kalau berinteraksi diajari nggak apa-apa. Ya, walaupun mungkin anak kita nggak paham 100%. Ya, apa yang kita bicarakan mungkin usianya mungkin belum balik gitu ya, masih usia 6 tahun, 7 tahun. Nggak apa-apa. Ya, penelitian itu anak itu sejak di kandungan itu sudah bisa dibilangin. Ya walaupun nggak 100% paham, tapi dia akan terus mencerna. Ya, dinasihati tidak boleh begini nanti ketika sama temannya dan lain sebagainya. Sehingga dia akan punya benteng. Minimal dia tidak memulai. Yang menjadi masalah kan dia nanti memulai gitu kan. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, kalaupun nanti di sekolah mendapatkan perlakuan yang tidak baik ya, bullying dan lain sebagainya, juga diantisipasi dari rumahnya. Nah, kalau terjadi demikian, apa sikapmu ya, sikapnya begini ya, jangan dipedulikan, kemudian langsung lapor ke guru ya, dan lain sebagainya, sehingga tidaklah terjadi hal-hal itu yang mana itu akan membuat frustasi ya.
istilahnya bukan frustasi, kayak semacam anak-anak kita itu sampai trauma. Ya, dan ini terjadi ya di beberapa tempat, sampai anak itu trauma nggak mau sekolah. Ya, dan ini kan otomatis untuk memulihkan kembali itu kan berat. Ya, untuk memulihkan kembali itu berat, sehingga tugas orang tua lebih berat lagi gitu ya. Nah, oleh karenanya tetap kalau bisa setiap anak kita mau sekolah itu, ini yang full day ya, pulang pergi ya kita bekali dia dengan doa. Kita orang tuanya di rumah bantu doa. Nanti ketika dia pulang kita tanya. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita orang tua ini kasih saku berangkat sendiri. Kalau dulu kan kita dulu ya begitu. Zaman kita dulu kan ya kita apa istilahnya zaman kita itu sebagian teman-teman masih tahan banting lah ya. Maksudnya kita berantem di sekolah kemudian itu biasa aja gitu. Tapi kan kalau sekarang kan mental anak berbeda dengan zaman dulu. Ya. Nah, makanya jangan hanya sekedar kasih uang saku, udah dibekali doa, kemudian nanti pulangnya ditanya apa yang dipelajari, apa yang terjadi di kampus segala macam sehingga orang tua itu bisa paham. Ya, jadi seperti itu. Baik, ketika karakter di rumah orang tua dengan anaknya kemudian masuk dengan suasana lingkungan baru di sekolah, itu bagaimana menyikapinya Ustaz ketika anak kita itu sudah berbaur dengan teman-temannya di sekolah? Ya, yang pertama ya orang tua harus tahu gitu, maksudnya batasan-batasan. Kemudian itu tadi kita sebutkan ya, dibekali doa, ya pengetahuan dasar ya tentang bagaimana bergaul dengan orang yang lain gitu ya. Intinya jangan memulai, dalam artian nggak boleh nakal. Nah itu kan sekarang sudah sering kan kita katakan ke anak, nah jangan nakal ya, nggak boleh memukul temannya ya. Jadi kita bekali dari situ. Ya, misalnya kita tahu nih anak kita punya karakter, dia itu kadang suka nggarai, suka memulai gitu ya. Nah itu kita nasihati itu. Ya. Kemudian juga orang tua tidak boleh overthinking gitu ya, maksudnya nanti dikit-dikit mendapatkan laporan dari ini kemudian langsung bilang sama pihak sekolah segala macam, padahal mungkin cuma aslinya bukan diapa-apain, cuma mungkin ya salah paham dan lain sebagainya. Jadi intinya sudah, kalau kita bertekad sudah memasukkan anak ke suatu lembaga, ke suatu tempat sekolah, udah kita percaya ya agar hati kita ini tenang, jangan merasa was-was terus gitu. Ntar lagi karena kita nontonnya kan yang viral-viral gitu ya. Ya memang ada rasa khawatir, ya boleh namanya orang tua, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan sehingga kita masih bisa tetap aktivitas ya sebagaimana biasanya, yang ibunya ya sebagai ibu rumah tangga, yang bapaknya tetap bekerja. Ya alhamdulillah anak kita titipkan ke pihak sekolah. Yang penting adalah jalin komunikasi nanti. Ya, jalin komunikasi kepada pihak sekolah, dan ini tidak bisa terputus. Ya, karena kita katakan di awal kita masukkan anak saya punya karakter demikian. Sehingga nanti pihak sekolah itu tahu bagaimana cara antisipasi ketika misalnya ada masalah gitu. Masalahnya adalah apa? Orang tua ini menyembunyikan karakter, misalnya mohon maaf, anaknya misalnya ada sifat-sifat yang mungkin kurang baik, tapi disembunyikan. Nanti ketika anaknya ini memulai, ya kok akhirnya playing victim, pihak orang tua seolah-olah anaknya ini nggak mungkin salah, ya pasti ada yang salah, nah, sehingga pihak sekolah bingung nanti. Nah, intinya ada komunikasi, ada kejujuran, ya antara pihak orang tua dengan pihak sekolah, sehingga ada terjadi apa-apa bisa diatasi, nggak sampai harus nasional lah, ya beritanya nggak harus sampai menasional, ya diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga dan itu juga akan menimbulkan kedewasaan nanti pada anak. Ya, orang kalau dia itu tumbuh kembangnya itu ya ada beberapa problem dan dia bisa mengatasi problem itu biasanya bisa cepat membuat karakter seseorang itu cepat lebih dewasa. Tapi kalau orang itu nanti dikit-dikit ya melibatkan orang tua,
ya masalah-masalah kecil gitu ya, dia tidak bisa atasi, itu nanti karakter dia akan menjadi orang yang ya cengeng, manja. Karena apa? Dia tidak bisa mandiri. Dan itu proses dewasanya agak lebih lama. Walaupun mungkin usianya sudah harus dewasa, tapi kadang karakternya masih belum dewasa. Ya, dan ini sekarang kita temui yang demikian. Ya kok sudah SMA tapi kok wataknya kok kayak anak kecil gitu. Sedangkan ada orang-orang yang karena sering mendapatkan problem-problem kehidupannya kemudian diatasi gitu. Ya mungkin dia masih SMP tapi pikirannya sudah dewasa. Nah, jadi seperti itulah kira-kira. Barakallahu fiik. Baik, terakhir saat ini yang viral ini tentang bullying. Ketika sudah terjadi bullying, itu bagaimana sikap kita? Misalkan ada orang tuanya dengan pihak sekolahnya, kemudian atau orang tuanya dengan pihak yang bullying atau sebaliknya. Iya, ya diantara solusinya wes cabut aja. Ya cabut aja, karena memang mungkin sudah tidak kondusif segala macam. Secara kekeluargaan yang tadi belum bisa ditempuh, ya sudah ditempuh tapi mungkin mentok segala macam, tetap anak ini sudah trauma segala macam, ya sudah. Kita mungkin cari tempat lain atau mungkin kita didik dulu di rumah, ya homeschooling kalau kita mampu. Ya, baru nanti kalau dia mungkin sudah kita terapi lah. Tapi kalau sampai parah ya misalnya minta bantuan sama psikolog misalnya gitu ya. Tapi ya semoga lah tidak parah gitu kan, sehingga masih bisa kita atasi sendiri gitu. Lalu kemudian ya lagi-lagi kita kalau mau tempatkan ke tempat yang lain ya kita lihat dulu ya bagaimana kondusif nggak segala macam. Karena memang terkadang anak kita itu tidak cocok di tempat yang satu tapi cocok di tempat yang lain, dan itu tidak ada menjadi masalah ya, maksudnya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Dan itu hal yang biasa gitu. Asalkan apa? Dengan cara-cara yang baik. Ya. Kadang selain ini kita selain bicara masalah kalau terjadi bullying itu loh. Ya kalau nggak terjadi bullying pun kalau harus dia pindah ya pindah. Apalagi kalau terjadi itu. Ya bullying itu harus segera. Karena nanti kalau tidak itu akan menjadi hal yang membekas dalam hatinya, membekas dalam hidupnya, yang akan membuat dia ya bisa jadi itu tadi terlambat dalam perkembangannya, psikisnya kena gitu misalnya, itu kan berat itu. Ya, akhirnya nggak mau belajar, ya maunya di rumah tok main. Nah itu kan orang tua akhirnya sedih. Ya. Tentunya lagi-lagi kita mohon kepada Allah SWT, semoga Allah jaga anak kita ya dari berbagai macam bullying dan lain sebagainya. Nah ini juga kita lagi siap-siap ini ya, sebentar lagi anak saya juga mau masuk tapi di Arab ini ya. Tapi ya alhamdulillah ya, kita sudah mulai sounding dari sejak sekarang ke anak, bahwasanya nanti teman-temanmu seperti ini, orang-orang Arab kan kadang tahu lah karakternya demikian ya, tapi kita ajari agar dia bisa tidak cengeng dan lain sebagainya. Ya, barakallahu fiik.